Shalom, selamat pagi jemaat yang luar biasa. Shalom. Oke. Saya percaya bahwa setiap kita berantusias untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kalau saudara sudah siap, mari satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama untuk ibadah raya pada pagi hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Engkau, Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Anugerah-Mu yang membuat kami hadir di tempat ini, Tuhan Yesus. Izinkan ketika kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, itu lahir dari hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Diberkati ibadah raya pada pagi hari ini, segala fasilitas yang kami pergunakan, area di sekitar ini diproteksi dengan darah Yesus. Ketika kami sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar area di sekitar ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir akan ibadah raya pada pagi hari ini kami meteraikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin.
Jemaat Tuhan katakan buat Tuhan pada pagi hari ini. Dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Haleluya. Come on. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Yesus Tuhan. Mari sembah Raja di atas segala raja. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima hormat kami. Kau yang layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Pada pagi hari ini Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami datang menyembah-Mu. Oh, yeah. Haleluya, 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 haleluya. Kita Kau yang layak. Haleluya. Mulut kami memuji-Mu Tuhan. Mulut kami mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Irasanda kaba bashikana la 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 la. Orasanda kaba bashikana. Nasanda kaya la bashikana. Kami katakan Hosana. Katakan lagi kami katakan Hosana, Hosana. Lagi katakan Hosana. Boleh sekali lagi buat Tuhan pada pagi hari ini. Come on. Hosana bagi Engkau Yesus Tuhan. Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, sekali lagi kami katakan layak Kau. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari bertepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dan kami siap memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus mari sama-sama kita katakan amin. Yang berantusias sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Come on. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya
kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Katakan sama-sama, sinilah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Boleh pagi hari ini jemaat JKI kakak. Kita dipilih dari segala bangsa. Mari katakan, kita dipilih jadi umatnya. Katakan, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Katakan seperti ini, saya dipilih dari segala bangsa. Katakan, saya dipilih jadi umatnya. Kanan kiri katakan, kamu dipilih. Kamu dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Semuanya, come on. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Lagi JKI kakak, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat. Mari katakan buat Tuhan pada pagi hari jemaat JKI kakak. Kami, pujian kami. Lebih semangat lagi buat Tuhan pada pagi hari ini, come on. Dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian, terimalah sembah dan pujian, terimalah sembah dan pujian kami. Mari katakan haleluya. Silakan duduk jemaat yang luar biasa pada pagi hari ini.
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk anak-anak Warrior Kids pada pagi hari ini yang siap untuk masuk ke kelas mereka masing-masing. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab Engkau memberikan kepada kami keturunan ilahi, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan. Apabila pada pagi hari ini mereka siap untuk masuk ke kelas masing-masing, kami seluruh jemaat, orang tua memberkati mereka. Biarkanlah kasih Tuhan, penyertaan dari Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak mentor dan anak-anak, biarkanlah ketika mereka masuk ke kelas, mereka akan menikmati berkat daripada Tuhan. Mereka akan menikmati lawatan daripada Tuhan. Kami siap untuk memberkati mereka dan mereka siap untuk masuk ke kelas mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bawa hati saudara pada pagi hari ini, sehingga ketika firman Tuhan dibagikan, disampaikan pada pagi hari ini, saudara akan menerima yang namanya kekuatan, saudara akan diberkati. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya boleh menjadi rema dalam kehidupan saudara yang akan menguatkan saudara ketika saudara menghadapi situasi apapun dalam kehidupan saudara. Amin. Yang setuju bilang amin. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Boleh sekali lagi saya ajak saudara bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bukankah kita bersaudara dalam Tuhan? Amin. Kalau saudara setuju dengan saya, tunjuk kanan kiri saudara dan katakan, kamu saudaraku, kamu saudaraku, kamu saudaraku. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Seberapa banyak saudara yang hadir pada pagi hari merindukan akan gereja Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oke, bisa lambaikan tangan. Oh, puji Tuhan. Saudara akan dapati sehati sepikir untuk gereja ini. Sehingga apapun yang Tuhan rencanakan buat gereja ini akan tergenapi melalui saudara. Amin. Jadikan, sampaikan buat Tuhan pada pagi hari ini saudara. Sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan
sampaikan dari awal pujian ini. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Ya kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami katakan, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Inilah doa yang Tuhan Yesus sampaikan untuk setiap orang-orang percaya, supaya mereka menjadi satu. Ketika kita berdoa, maka Tuhan yang mendengar dan mengabulkannya dan mewujudkannya. Tetapi satu hal, ketika Tuhan Yesus sendiri yang berdoa untuk kesatuan hati, sehati sepikir menjadi satu, maka yang menggenapi doa itu adalah Anda dan saya. Katakan amin. Karena itu Tuhan, ini adalah bulan yang spesial bagi kami, anugerah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami melalui gereja Tuhan CKI Keluarga Kerajaan, yang mana kami berkomunitas, yang menjadi second home bagi setiap kami. Engkau berkenan menyatukan setiap kami, menjadikan satu di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan di hari istimewa, di bulan ulang tahun ini, kami berkata biarlah Engkau yang ditegakkan di tengah-tengah kami. Sebab Engkau sendiri yang sudah berkarya untuk menyatukan setiap kami menjadi milik kepunyaan-Mu dan ada di dalam rancangan-Mu yang ajaib dan hebat. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu semakin memperlengkapi dan mendewasakan setiap kami, sehingga maksud dan rancangan Tuhan itu bisa tergenapi, terjadi di dalam kami dan melalui kami. Sehingga hanya satu perkara yang kami rindukan, Tuhan disenangkan dengan kehidupan setiap kami. Karena itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh kami tangkap dengan leluasa, kami tangkap dan tertanam dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk dan diubahkan oleh firman Tuhan. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu, ini masih dalam rangkaian ulang tahun gereja kita yang keberapa? Yang keberapa? 28. Bukan angka yang sedikit, ini angka yang menurut saya ini anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Oke, sebelumnya saya mau bercerita, sekitar tahun 1900-an, itu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia negara kita, dari Pulau Jawa ini banyak diangkut orang-orang yang kerja paksa, untuk masuk dalam kerja paksa. Dan kita mengenal dalam masa-masa penjajahan kerja paksa itu apa? Kerja rodi,
Ya, ingat ya kalau ada sejarah kerja rodi. Nah, banyak orang-orang dari Pulau Jawa ini diangkut ke Pulau Sumatera. Mereka diangkut ke sana untuk menjadi pekerja rodi. Ada yang dipekerjakan di perkebunan, di pertanian, lahan-lahan milik orang-orang Belanda. Kemudian ada juga yang bekerja di tambang-tambang batu bara. Nah, ada satu kisah begini. Ketika mereka dibawa untuk keluar dari Pulau Jawa, mereka meninggalkan saudara, meninggalkan keluarga, sanak famili, anak-anak. Mereka meninggalkan semuanya, mereka merasa seorang diri nggak ada siapa-siapa. Kemudian mereka dikeluarkan dari keluarganya, ditarik paksa dari keluarganya, mereka dimasukkan ke dalam satu kapal. Dan mereka diangkut melalui kapal, karena perjalanan waktu itu diangkut dari Surabaya, diangkut dari Semarang melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada. Dan dibawalah ke pelabuhan di Sumatera, kalau nggak salah Belawan waktu itu. Mereka dibawa ke sawah lunto untuk bekerja di pertambangan yang ada. Nah, ketika di kapal, apa yang terjadi? Ada yang sakit, ada yang sedih, jatuh sakit, akhirnya mereka ada yang meninggal juga. Ketika di kapal mereka merasa, wah ini kita mau dibawa kemana nih? Kayaknya perasaanku nggak enak. Nah, singkat cerita, ketika mereka merasakan perasaan yang sama, dalam penderitaan yang sama, merasakan tekanan yang sama, pernah merasakan lapar bersama, pernah merasakan cambukan yang sama, pernah merasakan situasi ketika ditarik dari keluarganya, keluar dari keluarga besarnya, mereka mengalami semuanya itu, dan akhirnya mereka punya satu niat, satu tekad. Nah, karena kita sudah nggak punya siapa-siapa lagi, maka nanti setelah kita keluar dari kapal ini, maka kita harus tetap bersatu, menjadi saudara. Ada niatan yang mereka sepakati menjadi satu saudara karena diikat oleh perasaan yang sama. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu Saudara mencari tahu sejarahnya, ada di Indonesia pernah muncul istilah yang namanya dulur sekapal. Dalam bahasa Indonesianya saudara sekapal. Kisahnya ada itu. Akhirnya lahirlah yang namanya Samin Suro Sentiko. Iya, kalau suka sejarah akan tahu hal itu. Dia adalah salah seorang yang memimpin pemberontakan dengan cara yang unik. Tidak melalui peperangan, tetapi dengan cara yang unik. Cari sendiri, saya nggak akan menjelaskan itu. Tetapi di sini yang saya lihat adalah mereka mengikat satu kesepakatan untuk menjadi satu saudara. Sehingga ketika mereka punya gawe, mereka punya kerja, akhirnya setelah beberapa tahun kemudian anak cucu mereka menjadi satu saudara. Dan ketika punya gawe, undangan mereka bisa ribuan orang, 1.000 sampai 2.000. Kenapa? Padahal mereka udah nggak bawa saudara dari Pulau Jawa, tapi ketika di Sumatera mereka punya banyak saudara. Ternyata mereka mengundang saudara-saudara mereka, yaitu saudara sekapal. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang fellowship. Tentang fellowship. Apa itu fellowship? Yuk kita baca dulu ayatnya. Pada Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dan pada hari itu ayat 42, 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini adalah hari yang istimewa, minggu-minggu yang istimewa. Karena kita akan mengenang kembali bagaimana kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Menjadi bagian dari gereja ini. Karena setiap kita punya cerita ketika kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Setuju? Ada yang karena gara-gara kesasar cari gereja. Lihat ada
plang di situ tulisan gereja, Anda masuk, ada juga. Bahkan saya pernah cerita dalam pelayanan saya, ada orang yang bergabung di dalam gereja karena pengen pakai sepatu baru. Karena dia lihat, waduh ini sepatuku lama nganggur nih, enggak dipakai kemana-mana nih. Karena dia orang kampung, orang desa, enggak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya dia kepikiran, wah untuk bisa pakai sepatu, maka seperti orang-orang yang datang ke gereja. Pakai sepatu, dia pergi ke gereja. Dan singkat cerita, dia menjadi bagian dari gereja itu. Tuhan bisa memakai banyak cara untuk membawa Anda masuk menjadi bagian dari gereja Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul ada orang-orang yang menerima perkataannya itu dan memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apapun bisa Tuhan pakai. Perkataan yang sederhana bisa Anda pakai. Karena itu pada bulan-bulan kemarin kita belajar untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena kita enggak tahu. Ketika kita bercerita ada Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja. Dan yang terjadi bukan kehendak kita. Tapi ketika kita melakukan bagiannya, Tuhan mengerjakan bagiannya juga. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika kita bercerita, cerita saja tentang Yesus. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan, apa yang Anda alami. Yang terjadi orang mendengarkan. Dan ketika orang itu mendengarkan cerita Anda, Roh Kudus mengerjakan bagiannya. Dan orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengerjakan bagiannya di dalam Tuhan. Ketika Anda percaya, Anda adalah orang-orang yang melakukan bagian Anda. Dan Anda percaya bahwa Tuhan juga melakukan bagiannya di dalam hidup Anda. Katakan amin. Jadi hari ini yang dipentingkan adalah hati yang percaya. Nah, karena itu apa itu fellowship? Yuk kita lihat bersama-sama. Apa itu fellowship? Oke, saya ulangi sebentar lagi. Nah, di dalam ilustrasi yang ada di gambar itu, gereja kita menjadi bagian dari fellowship. Ada kapalnya, ada gerejanya. Nah, kemudian di dalam pengertian fellowship, fellow itu katanya berasal dari kata teman. Fellow gitu kan. Teman gitu. Nah, kemudian ship itu berbicara tentang kapal atau dikatakan wadah. Jadi kapal itu wadahnya. Jadi fellowship itu artinya adalah wadah pertemanan. Macam-macam bentuknya, bisa arisan, bisa apalagi ya, bisa klub sepak bola, bisa klub olahraga, bisa klub masak, bisa klub hobi atau apapun itu fellowship. Wadahnya macam-macam. Nah, karena itu dalam bahasa yang lebih sering kita dengar di dalam fellowship itu adalah persekutuan. Karena itu ayat yang kita baca tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kita lebih mengenal kata persekutuan. Kata persekutuan, bukan kata persatuan. Memang hampir sama, tetapi yang namanya persekutuan itu adalah punya relasi yang lebih intim, punya hubungan yang lebih dekat, punya hubungan yang lebih mendalam. Karena itu disebut partisipasinya itu mendalam. Pengenalannya tidak sekedar kenal muka dengan muka, tidak sekedar kenal nama, tetapi dikatakan begini kan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Untuk apa? Sekarang kita sebut perjamuan kudus. Tapi pada awal gereja mula-mula mereka berbagi. Berbagi sampai ada istilah sama rata sama rasa. Satu perut. Artinya satu perut. Kalau yang lain lapar, saya juga ikut merasakan lapar. Kalau saya kenyang, maka semuanya harus kenyang. Karena itu gereja kita kan hari ini nanti akan berbagi kepada lingkungan di sekitar gereja kita. Di RW berapa? RW 1. Supaya kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan, mereka juga menikmati apa yang kita rasakan. Itu yang namanya persekutuan. Tidak hanya berbagi soal perut,
Tetapi apalagi? Dan berdoa. Berdoa bisa terjadi kalau ada pengenalan yang lebih dalam. Kan tidak langsung, yuk saya doakan. Kan tidak begitu. Tapi diawali dari sebuah pengenalan. Kalau kita kenal, kita tahu pergumulannya, kita tahu beban-beban yang dihadapinya, kita mengerti apa yang sedang hari-hari ini menjadi pergumulannya, menjadi pemikirannya. Dan kita bisa mendukung di dalam doa. Katakan amin. Dan itulah yang dikerjakan gereja sampai hari ini, amin. Itu yang harus kita kerjakan di tengah-tengah keluarga kerajaan sampai kapanpun, sampai Tuhan datang. Nah, ini yang namanya persekutuan. Karena itu dalam bahasa, dalam bahasa Yunaninya, bahasa yang Alkitab katakan yaitu koinonia. Koinonia. Jadi ini adalah wadah dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tadi perkumpulan dulur sekapal, saudara sekapal, hanya wadah dari orang-orang yang senasib, sepenanggungan, punya penderitaan yang sama. Tapi kita lebih daripada saudara sekapal, katakan amin. Kita bukan orang-orang yang menderita, tapi orang-orang yang dilepaskan dari perbudakan dosa. Setuju? Jadi kita adalah orang-orang yang dilepaskan dari penderitaan yang sesungguhnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang begini. Tujuan kapal. Kapal itu adalah alat transportasi, ya kan? Alat transportasi dipakai untuk ngangkut orang ataupun dan lain-lainnya. Nah, ketika kapal itu dibuat, selain untuk transportasi, saya mengamati begini. Yang pertama, kapal itu dibuat bukan sekedar untuk bersantai-santai awalnya. Tapi kapal itu dibuat untuk menyeberangi apa? Lautan yang luas. Menyeberangi lautan yang luas. Bukan sekedar menyeberangi lautan yang luas, tetapi kapal dibuat untuk menerjang ombak. Kalau ombaknya hanya kecil-kecil mungkin itu belumbang. Itu hanya apa ya, kalau belumbang itu apa? Di sebutan bahasa Indonesianya apa ya? Kolam, ya kolam. Kalau kolam mah ombaknya kecil. Hanya yang diperlukan hanya gedebok pisang mungkin. Tapi kalau pengen menyeberangi lautan, pengen mencapai tujuan yang lebih jauh, maka diperlukan kapal. Kemudian menembus badai. Woi, keren, menembus badai. Karena itu kapal harus didesain secara khusus. Bahannya juga khusus. Tidak bisa sembarangan. Indonesia terkenal dengan kapal pinisinya. Itu gambar kapal pinisi. Jadi dibuat dari kayu. Karena itu ada lagu nenek moyangku orang pelaut, ya kan? Karena mereka suka di laut dan menyeberangi laut dan mengarungi laut. Yang terpenting ini, membawa dan mencapai kepada tujuan. Membawa dan mencapai pada tujuan. Sebagus-bagusnya kapal, seindah-indahnya, seelok-eloknya, sekuat-kuatnya kapal, sehebat-hebatnya kapal. Kalau dia tidak bisa membawa pada tujuan, maka tujuan yang sesungguhnya tidak tercapai. Setuju? Jadi hari-hari ini yuk kita lihat. Komunitas apa yang ada dalam hidup Anda? Wadah apa yang sedang ada dalam hidup Anda? Anda bagian wadah apa? Apakah itu bisa mencapai kepada tujuan Anda atau tidak? Kalau tidak, sudah seharusnya Anda memutuskan untuk keluar dari kapal. Tapi ketika Anda melihat, oh ini tujuan membawa aku semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin baik. Semakin mencapai tujuan Tuhan atas hidupku. Tetap dalam kapal itu. Setuju? Selanjutnya. Oh ya. Setiap mereka yang ada di dalam kapal itu, mereka disebut sebagai pelaut. Entah nahkodanya, entah kaptennya, kapten itu nahkoda sama ya. Entah ABK-ABK-nya, semuanya disebut pelaut. Jadi pelaut adalah mencakup seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Selain itu sering pula disebut dengan anak buah kapal atau ABK.
tukang sapu. Tukang sapu, tapi karena nyapunya di kapal, dia disebut apa? Pelaut. Karena kerjanya di atas laut. Tukang kerok tayeng, tahu tayeng? Tayeng itu apa ya? Karat. Tukang kerok karat. Di dek, di pagernya. Karena dia bekerja di atas laut, disebut pelaut. Tukang bersihin oli, karena di dalam kapal, dan dia ada di atas laut, maka disebut pelaut. Disebut ABK. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. Kapal itu identik, atau gereja itu identik dengan kapal. Membawa Anda kepada tujuan. Membawa Anda kepada tujuan yang Tuhan tetapkan atas setiap kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau di dalam kapal, ABK-nya, pelautnya itu macam-macam. Berbagai bangsa kadang-kadang, berbagai profesi ada tukang masaknya, ada dokternya, ada berbagai macam suku bangsa itu tinggal di dalam kapal dan mereka bekerja sama, berlayar bersama untuk mencapai pelabuhan demi pelabuhan yang mereka tuju. Begitu pula dengan gereja. Gereja ini terdiri dari banyak orang. 2 orang saja berbeda isi kepalanya. 2 orang saja berbeda pendapatnya. 2 orang saja berbeda ide-ide yang dia punya. Kalau jumlahnya ratusan, kira-kira berapa banyak ide yang ada di gereja itu? Banyak toh? Nah, persoalannya adalah ketika idenya itu berseberangan, ketika idenya enggak sama, ini yang jadi persoalan. Karena itu seninya adalah bagaimana tetap tinggal sekapal dengan banyak ide yang berbeda. Kalau di situ saya menyebutkan berbagai bidang pelayanan. Gereja kita membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara bergabung dalam pelayanan. Nih besok nih kita punya agenda tanggal 23 Desember ya, betul Kak Priska? Kita akan ikut Christmas 17 Desember, hari Sabtu ya. Kita akan berpartisipasi, kita akan melayani dalam Christmas Parade. Ada banyak orang dibutuhkan untuk ikut parade. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut Christmas Parade nanti bisa hubungi Mas Joko atau Pak Albert. Siapa Pak Albert? Kak Priska. Silahkan hubungi atau hubungi ketua komselnya. Saya ingin ikut Christmas Parade. Akan banyak tempat yang Anda bisa kerjakan di sana. Ya, jadi kalau yang pengen ikut menari bisa. Ikut pakai baju adat bisa. Daftarkan nanti. Saya udah hambah-hambah, ya kalau mbah-mbah mungkin pakai jadi pendoa saja ya, takutnya nanti jalannya jauh. Yang penting sehat. Nah jadi berbagai bidang pelayanan kita kerjakan. Pelayanan yang di dalam ataupun di luar kita kerjakan. Kemudian berbagai macam suku budaya, ekonomi, sosial, karakter, talenta yang berbeda dan kemajemukan. Masing-masing punya kemampuan, punya bidang yang dipercayakan kepadanya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu terjadi di tengah-tengah gereja. Tapi poin pentingnya adalah ini. Ketika kita tinggal sekapal, apapun suku Anda, apapun ide Anda, apapun pendapat Anda, apapun yang terjadi dalam perbedaan-perbedaan itu, satu hal yang terjadi. Dipersatukan oleh satu Tuhan. Satu iman, satu baptisan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi ketika gereja ini tetap tinggal dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, maka sudah selayaknya Anda ada di dalam kapal ini, katakan amin. Tidak ada alasan untuk Anda keluar kalau gereja ini tetap ada dalam satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ketika ada gereja yang keluar dari ini,
maka Anda harus bertanya, ini sudah tidak betul. Oke, dari sini Bapak Ibu Saudara paham? Yuk kita baca ayatnya ini. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Apa? Satu Tuhan. Apa? Satu Tuhan. Yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau dalam terjemahan yang lain saya bacakan, kita semua adalah anggota dari satu tubuh. Kita mempunyai satu roh dan kita semua dipanggil untuk satu masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Bagi kita hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Di luar itu artinya siap-siap menjadi kapal oleng. Ya, ketika kapal berjalan, tantangan tetap ada. Tantangan akan terjadi. Kalau kapal tidak pernah ada tantangan, maka kapal itu nggak akan pernah teruji. Kalau komunitas, kalau persekutuan tidak pernah ada tantangan, maka persekutuan itu tidak akan pernah teruji. Kalau gereja nggak pernah ada tantangan, maka gereja itu tidak akan pernah teruji. Setuju? Karena itu jangan takut dengan tantangan. Ketika kita digoyang, ketika kita digoncang, jangan takut. Jangan takut. Kemarin saya melihat status dari salah satu jemaat. Dia berkata begini, ketika gula dan teh itu dicampur, maka belum tentu menjadi teh yang manis dengan maksimal. Coba Anda tuang teh, kemudian tuang gula di situ, diamkan. Maka manisnya tidak akan maksimal. Setuju? Tapi apa yang Anda kerjakan? Anda ambil cendok, Anda putar itu, masukkan ke dalam gelas, Anda putar itu sampai airnya berputar, sampai airnya bergelombang. Dan ketika airnya diputar, yang terjadi adalah teh yang ada di dalam gelas itu menjadi manis dengan maksimal. Setuju? Artinya begini, ketika komunitas Anda di dalam komunitas mengalami goncangan, mengalami goyangan. Artinya Tuhan sedang mengadu-adu itu supaya maksimal terjadi, yaitu manisnya hidup Anda akan terjadi ketika Tuhan selesai menggoyangnya. Paham sampai di sini? Jadi yang namanya kita hidup bersama satu komunitas sering mengalami goncangan, sering mengalami goyangan, ya kan? Goyangan itu kalau dinikmati katanya seseret dan tambah syahdu gitu kalau, ya kan? Coba kalau nyanyi nggak goyang gitu kan nggak sip gitu kan? Tapi kalau lagunya dangdut goyang maksimal. Amin. Jadi tantangannya dari luar ada cuaca, ada badai, ada karang, ada kerusakan, ada pasang surut. Itu mengancam kapalnya. Dan dari dalam nilai komunikasinya, nilainya nggak sama. Komunikasinya juga kurang bagus. Kadang-kadang begitu. Koordinasinya, saya pernah naik kapal speed, masuk ke daerah pedalaman dengan speed, kalau ditempuh dengan speed hanya 4 jam, tapi kalau ditempuh naik kapal biasa, kapal klotok, itu bisa 2 hari. Dan ketika kita mau berangkat, mana nih sopirnya itu nahkoda kapal itu, mana nih? Ternyata lagi ngopi, masih ngopi di warung. Kita cari. Sama ketika kita mau pelayanan nih, ini mana bagian ini kok nggak ada nih? Kok nggak kelihatan? Masih di rumah, bangunnya telat gitu kan. Oh, doorkeepernya kurang 1 nih, kemana nih doorkeepernya? Oh, lagi absen, iya kan? Jadi ada banyak hal yang bisa terjadi. Tapi ingat, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kadang-kadang inisiatifnya kurang. Dan kadang-kadang tanggung jawabnya juga kurang. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau melihat bagaimana ketika kapal itu dibawa dengan benar, kapal itu tinggal dalam alur dan jalan yang benar, maka komunitas kita yang namanya fellowship itu akan berdampak bagi kita dan bagi banyak orang di sekitar kita. Setuju? Yuk, Bu Lisa akan menjelaskan semuanya ini. Beri tepuk tangan buat Bu Lisa.
Baik, terima kasih Pak Yoyo. Hal yang menarik pada pagi hari ini ada dua kebenaran yang akan saya sampaikan. Ketika kapal yang disampaikan oleh Pak Yoyo dan kita tinggal di dalamnya adalah adanya kebersamaan. Yang setuju katakan amin. Kapal tidak akan bisa berjalan, kapal tidak akan bisa mencapai tujuan kalau kapal itu hanya dinaiki atau hanya dipimpin oleh satu orang. Ada banyak orang yang tinggal di dalam kapal itu untuk menolong si pemimpin dari kapal ini untuk sampai kepada tujuan yang ada. Dan pagi hari ini kebenaran yang akan saya sampaikan adalah apa yang akan kita alami dalam hidupan kita. Apa yang akan kita alami ketika kita hidup dalam kebersamaan. Yang pertama yaitu rukun. Sama-sama kita katakan rukun. Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup, saudara-saudara bersama dengan rukun. Ayat yang pertama yang menarik adalah ada tanda seru ya, ada tanda seru. Kalau orang Jawa bilang apa? Tanda pentung ya, tanda pentung. Nah, ternyata Bapak Ibu, tanda baca ini artinya adalah tanda baca yang menunjukkan penegasan yang berupa sebuah perintah. Ketika ayat ini dituliskan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan serius dengan hal kerukunan. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah main-main dengan kerukunan, ya. Di ayat yang kedua dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini ada kata seperti. Kerukunan diumpamakan seperti minyak. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, masa kini dikatakan bahwa minyak yang baik itu adalah minyak yang berharga. Artinya kerukunan itu adalah sesuatu yang berharga. Makanya saya tadi katakan bahwa kerukunan itu adalah sesuatu hal yang baik di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat serius dengan hal itu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saya mau tanya di sini. Apakah kita semua sudah rukun di tempat ini? Amin. Pak Pajo sebagai gembala sidang kita di tempat ini, saya mau nanya Pak Pajo. Pak Pajo, apakah domba-dombanya sudah rukun Pak Pajo? Rukun. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi di gereja ini tentang kerukunan akan terus terjadi sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ini gereja ini ada tulisan keluarga kerajaan. Kata-kata keluarga itu saya yakin ketika Pak Pajo menangkap tentang kata keluarga, saya sangat meyakini. Saya sangat meyakini bahwa hal itu, kerukunan, kebersamaan akan terjadi di gereja GKI Keluarga Kerajaan. Nah Bapak Ibu, hal yang menarik adalah di ayat yang kedua. Saya katakan tadi seperti minyak yang berharga. Minyak berharga pada zaman dahulu, minyak dipakai untuk pengurapan. Ya, minyak yang terbaik, dari kandungan yang terbaik, dari rempah-rempahan yang terbaik. Dan yang hal yang menarik adalah dilakukan untuk hal-hal yang suci. Dan ketika minyak itu meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya, artinya apa? Ketika kita hidup rukun, ketika minyak itu dituangkan, ketika kerukunan itu tinggal dalam hati kita, ketika rukun itu kita lakukan, hal itu tidak akan terjadi buat kita saja, tapi akan terjadi buat sekitar kita.
Yang setuju katakan amin. Karena apa? Ketika minyak itu dituang dari rempah-rempahan yang terbaik, harumnya akan menyebar kemana-mana. Dan itu kerukunan terjadi. Kerukunan akan menyebar. Dan tidak hanya di gereja JKI Keluarga Kerajaan. Tetapi kita akan menyebarkan kerukunan di luar sana. Bahkan di sekitar lingkungan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun adik-adik sekolah, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau kuliah, bawa itu kepada orang-orang di sekitarmu. Karena apa? Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidupmu. Rukun artinya dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah baik atau damai. Ternyata kalau kita membaca bahwa rukun itu baik dan damai. Ya. Di ayat 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Sekarang kata-kata ini saya tunjukkan kepada semua orang. Hiduplah sebagai satu keluarga yang besar, yang rukun, saling memperhatikan dan saling mengasihi dengan kelembutan dan kerendahan hati. Saya mau tanya pada pagi hari ini, adakah Bapak Ibu yang duduk pada pagi hari ini di depan saya, adakah orang-orang yang Bapak Ibu kenal dan di pagi hari ini tidak hadir? Boleh ditengok kanan kirinya, ada enggak? Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada? Ada? Ada. Pagi hari ini firman-Nya berkata apa? Saling memperhatikan. Kalau orang rukun, orang hidupnya baik, damai, pasti akan tanya di WA. Kemarin kok enggak ke gereja kemana? Sakit atau ada acara yang lain? Mari Bapak Ibu, kita mulai saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau engkau rukun, engkau akan kerjakan ini. Bukan hanya pekerjaan tim pastoral, bukan hanya pekerjaan staf, tapi ini kita akan kerjakan bersama-sama. Karena didapati kita hidup rukun. Yang kedua, saling mengasihi, kasihi. Seandainya bawa permen, ini yang saya perhatikan ketika di gereja, duduk berbaris. Punya permen, ternyata sebelahnya ngantuk. Ada punya permen, saya bagi permen benda ngantuk. Dengan kelembutan, kerendahan hati. Ini Bapak Ibu, kita jangan pernah jadi orang yang egois. Dalam sebuah keluarga yang besar, saya yakin ada bapak, ada anak, ada ibu, ada saudara. Mereka akan saling memperhatikan. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu Saudara semuanya. Papa Jo makanan kesukaannya apa? Pisang. Ya. Sekarang saya tanya nih ya. Mama Moy tanggal lahirnya berapa? Nah, bagus. Berarti ini memperhatikan. Ini memperhatikan. Jangan lupa nanti kirim pisang ke Papa Jo. Waktu Mama Moy ulang tahun, berikan. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Pak Doni, kenal enggak dengan Bapak yang berbaju kuning di sana? Belum. Nanti kenalan ya Mas ya. Ini Bapak Ibu, terkadang kita satu gereja tapi kita enggak kenal. Yuk mulai sekarang kalau kita dalam sebuah kapal kita harus mengenal satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Agar kita punya nilai yang sama, komunikasi yang sama untuk mencapai satu tujuan. Yang berikutnya, yang kedua adalah berkat. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah
kehidupan untuk selama-lamanya. Jarak Gunung Hermon, ya, Gunung Hermon ini berada di perbatasan Lebanon dan Suriah. Jadi jaraknya dari Gunung Hermon ke Gunung Sion itu 307,6 km. Kalau dicapai dengan berjalan kaki butuh waktu 55 km. Ya. Waktunya 55 jam. 2 hari setengah kalau tidak salah kalau saya hitung. 2 hari lebih. Kalau kita memakai transportasi mobil, itu kurang lebih 5 jam 38 menit. Bayangkan Bapak Ibu, Gunung Hermon yang ada di sana, sedangkan Gunung Sion yang ada di sana, Tuhan perintahkan berkat itu turun ke Gunung Sion. Ayo Gunung Hermon. Begitu luar biasanya Tuhan yang hebat yang kita sembah. Ketika Gunung Hermon, saljunya ya, salju yang di atas Gunung Hermon, itu ketika meleleh, airnya masuk dalam resapan ke dalam tanah. Lalu di sekitar Gunung Hermon, walaupun saya belum pernah ke Israel, saya coba membayangkan bahwa sekitar Gunung Hermon ini kan banyak tanah, ada tanah-tanah yang kering, ada tanah yang tandus. Otomatis aliran air itu mungkin sampai di Gunung Sion mungkin akan sedikit. Tapi kalau kita melihat Israel adalah negara yang diberkati oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kerukunan antar umat Tuhan merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang istimewa di mata Tuhan. Sesuatu yang dapat menggerakkan hatinya Tuhan. Tuhan bisa perintahkan berkat turun ke Gunung Sion. Bapak Ibu ingat ketika kita bersama-sama bersepakat untuk kita berdoa untuk Bapak Gembala, masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Kita bersepakat waktu itu. Saya ingat sekali. Kita bersepakat, Tuhan, kita minta mujizat dari Tuhan. Kita minta Tuhan atur segala sesuatunya baik. Saya yakin ketika kita berdoa dalam kesepakatan, di dalam Matius 18 ayat 19, berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kalau orang rukun, dia akan bisa berdoa bersepakat. Ketika kita rukun di tempat ini, kita bersepakat, kita berdoa untuk Bapak Gembala. Waktu itu kita berdoa Pak Pacu akan mengalami kesembuhan. Dan kita melihat berkatnya terjadi. Pak Pacu tidak harus sampai 6 bulan. Ya, tidak sampai harus 6 bulan. Tidak harus ke Jerman untuk pengobatan matanya. Tapi Tuhan buat cara yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Tidak butuh 6 bulan. Hanya sekian bulan. Kalau tidak salah hitungan saya 1 bulan. Pak Pacu bisa melewati fase itu. Saya yakin ini adalah dari kita hidup rukun dan kita berdoa dalam kesepakatan. Kalau hari ini kita juga akan membagikan sembako untuk RW 1. Ini juga adalah dari kerukunan, dari kesepakatan kita semua yang ada di tempat ini. Untuk kita mau jadi berkat buat orang di luar sana. Saya sangat meyakini bahwa ketika kita rukun, ketika kita sepakat, berkat Tuhan akan tercurah di tempat ini. Kalau pusat perhatian Tuhan di Gunung Sion, saya yakin kita buat perhatian Tuhan untuk hadir di tempat ini. Mau Bapak Ibu? Mau kita buat perhatian Tuhan terus ada di tempat ini? Hiduplah rukun dalam kesepakatan. Apapun yang hari ini kita sedang doakan, yuk kita sepakat. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kami pasukan doa siap berdoa untuk Bapak Ibu semua yang hari-hari membutuhkan doa. Dan kami sedang berdoa bersepakat pada hari Kamis yang lalu. Kami sedang berdoa bersepakat untuk pelaksanaan tindakan medis Pak Pacu besok hari Senin. Mari Bapak Ibu, apa yang sudah kita kerjakan beberapa bulan yang lalu,
dengan kesepakatan, dengan kerukunan, saya yakin berkat kesembuhan juga akan terjadi buat Pak Pacu yang berikutnya. Dan hari ini izinkan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, walaupun kita tidak kenal satu dengan yang lain, yuk kita saling memperhatikan, yuk kita saling hidup rukun di dalam Tuhan. Karena saya sangat yakin berkat kerukunan akan terus terjadi, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Izinkan saya mengundang Pak Pacu dan Mama Mai untuk ada di depan jemaat semuanya, bahkan teman-teman pastoral yang ada, izinkan saya untuk mengundang rekan-rekan semuanya. Mari Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan kita hidup rukun bersama. Pujian mengatakan satu, kita satu. Kita kapal yang akan terus berjalan bersama-sama, mengarungi apapun tantangan. Tapi kita yakin dan percaya ketika kita bersama-sama, kita akan bisa mencapai tujuan itu. Kita angkat satu pujian, satukan kami. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia biar Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita bergandengan sama-sama kita katakan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jemaat saja katakan, jadi Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Disampaikan dengan jelas oleh kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Kurdi dan Ibu Pendeta Lisa.
fellowship, kebersamaan. Kami bersyukur kami ada di kapal yang tepat, yang membawa kami kepada tujuan. Kami bersyukur untuk Tuhan mengurapi Papa Jo untuk menjadi nahkoda kami. Kami bersyukur untuk semua tim pastoral dan juga staf. Kami bersyukur untuk setiap volunteer. Dan kami bersyukur untuk setiap pribadi jemaat. Karena kami disatukan dalam kebersamaan fellowship yang ada. Berkat Gunung Hermon, Bapak, aku tahu persis Mazmur 133 berlaku atas setiap orang yang rukun dalam kebersamaan. Kami berdoa dengan kami mengikat tangan kami satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus, berkat Gunung Hermon turun ke atas JKI keluarga kerajaan. Berkat berlimpah-limpah demi nama Yesus. Tidak pernah kering, tidak pernah selalu baru, dan diberikan urapan itu Tuhan. Minyak yang baru yang membuat kami terus fresh, segar, dan bekerja berjalan menuju tujuan. Dan berkat kerukunan itu, sekali lagi Bapak, terima kasih untuk peneguhan pagi ini juga. Bapak Ibu Gembala Februari besok akan berangkat ke Holy Land, akan berangkat sampai Gunung Hermon, dan akan mengambil berkat Gunung Hermon. Bapak, kiranya jemaat Tuhan, Engkau pilih mereka untuk menjadi bagian juga dari tim bersama Bapak Ibu Gembala, sehingga mewakili jemaat ini secara keseluruhan untuk mengambil berkat Gunung Hermon. Dalam nama Yesus, diberkati engkau, diberkati setiap kita yang berada tetap dalam kapal komunitas JKI keluarga kerajaan. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah terberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan. Saudara bisa mempersiapkan setiap persembahan Bapak Ibu Saudara di amplop yang saudara terima ketika saudara datang di tempat ini, ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang ada di gereja ini secara online, dan saudara akan memberikan ketika saudara meninggalkan tempat ini. Lalu ada beberapa tambahan pengumuman dari saya. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada saudari yang baru beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Ada Rasya, teman dari Kak Aji. Ada Rasya? Bisa bantu saya? Bisa lambaikan tangannya? Oh, di atas. Oke, selamat datang ya. Nanti minta waktunya sebentar ketemu dengan teman-teman dari welcome team. Lalu kemudian saya mewakili ketua divisi sosial yang berada di bawah departemen saya, mengucapkan, dan seluruh hamba Tuhan dan gembala sidang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil bagian menabur berkat berbagi untuk RW 1 Kendongan. Ini yang kita akan bagikan. Yang dibutuhkan kemarin sekitar 125 paket. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Enggak ada yang bilang amin, oke? Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Oke. Selalu saya ketika ditanyakan mengenai sosial dan peduli generasi, saya bilang kita mulai dengan sesuatu yang enggak ada. Karena Tuhan yang akan mencukupkan segalanya.
Amin. Dan puji Tuhan saudara, yang kita butuhkan 125 paket yang akan dibagikan, terkumpul 135 paket. Artinya bahwa tahun depan ketika kita akan berbagi kepada warga di sekitar gereja ini, kita akan berikan lebih. Yang setuju bilang amin. Oke? Itu yang saya sampaikan. Lalu kemudian, adakah di antara saudara yang belum pertama mengikuti Hope, House of Praise? Bisa lambaikan tangannya? Atau sudah? Oke. Belum pernah ikut ya? Saya ajak saudara untuk hadir pada hari Rabu besok, jam 6 sore di gereja. Karena hope-nya kali ini hope spesial. Katakan spesial. Oh, tunjuk kanan kiri dan katakan kamu harus datang. Oke? Nah, dan tambahan semuanya kalau saudara datang, jangan lupa membawa perjamuan kasih. Menggenapi firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Oke, lalu kemudian minggu depan dalam rangkaian ulang tahun gereja masih ada satu event minggu depan. Saya langsung kasih bocor aja. Minggu depan tuh temanya sweet. Katakan sweet. Bukan sweetie kan. Oke. Sweet. Dan katakan kamu sweet. Oke. Tunjukkan sekali lagi bilang. Katakan kamu sweet. Nah berhubungan saudara. Minggu depan kita akan berbagi permen. Oke. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berbagi dengan di antara saudara kita di gereja ini. Saudara bisa menghubungi Ibu Lisa untuk memberikan permen yang dibutuhkan. Oke? Yang mengerti katakan bilang saya. Oke, saya akan siap berbagi dengan keluarga di tempat ini. Itu aja pengumuman dari saya dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu, saudara sekalian dalam beribadah dan kehadiran untuk hari ini. Selain Tuhan luar biasa, Bapak Ibu JKI Keluarga Kerajaan juga luar biasa. Berikan tepuk tangan karena memiliki hati yang kaya dalam kemurahan. Ya, kita memberi tidak dalam saat kelimpahan saja, tapi kita berbagi juga pada saat kita sedang dalam kekurangan. Mujizat ekonomi, mujizat keuangan itu terjadi dalam Alkitab, dibaca saja nanti akan ketemu. Justru ada orang-orang yang dalam keadaan sangat sulit, sudah berada dalam keadaan yang sangat krisis, ya, mungkin dalam tahapan resesi. Tapi waktu dia berbagi, mau memberi, menabur, Tuhan berkati secara ajaib. Dia peliharakan sehingga melewati masa-masa tersulit. Ada banyak berita, bahkan Pak Presiden Jokowi berulang kali bahwa kita harus tetap siap. Kita harus terus meningkatkan perekonomian Indonesia. Banyak negara yang mengalami resesi, ya, krisis yang sangat berat. Bahkan tahun 2023 itu tahun ke-8. Ada masa yang sulit, tapi beliau telah berkata optimis bahwa negeri Indonesia adalah negara yang gemah ripah loh jinawi, yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Bahkan sejak tahun 2019 Indonesia sudah surplus untuk pangan, untuk padi. Dulu import terus, sekarang bisa ekspor. Bahkan sampai sekian tahun aman karena ada ladang, ada sawah yang baru dan dibangun di mana-mana. Tapi kita tetap waspada, kita berjaga-jaga, kita berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang setuju katakan amin. Makanya kita terus berbagi, tidak boleh pelit. Orang pelit itu tidak bahagia. Sebab ada firman berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan berarti Anda tidak boleh menerima, tetapi kadang Anda juga harus memberi kepada yang lain, supaya Anda dan saya menikmati kebahagiaan yang sejati. Mari lakukan terus, bahkan gereja ini dikenal oleh masyarakat luas. Gereja yang bermurah hati, gereja yang mempunyai rasa empati, ya, punya kepekaan sosial kepada masyarakat luas. Karena itu
Lakukan ini, kembangkan terus sehingga menjadi gaya hidup, menjadi kesukaan kita. Dan orang akan kenal GKI Keluarga Kerajaan benar-benar gereja yang bermurah hati dan pasti kita diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita akan berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini di bulan Oktober, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kita mengangkat kedua tangan memberkati semua saudara-saudara kita. Kami percaya Tuhan karena Engkau ada dan menjadikan kami itu ciptaan yang sempurna. Engkau ciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga ada sifat-sifat ilahi yang diberikan kepada manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah dalam diri manusia rusak. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Engkau yang dilahirkan ke dunia ini sebagai pribadi yang Allah sudah rancangkan, rancangan yang indah dan luar biasa. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan apa lebih lagi engkau telah lahir di dalam Yesus. Maka kehidupanmu yang engkau lahir di minggu ini bulan Oktober, engkau akan diberkati dengan umur panjang, kesehatan, keberhasilan, bahkan terus akan dibawa naik oleh Tuhan dan tidak turun. Bahkan akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya bahkan semua yang menjadi impianmu dan kerinduanmu akan Tuhan wujudkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, jika ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara kami, baik yang ada di kota Salatiga, yang ada di luar kota Salatiga, semua di mana saja Anda berada dan menjadi komunitas GKI Keluarga Kerajaan yang berulang tahun di minggu ini bulan Oktober, ulang tahun pernikahan, engkau juga menjadi keluarga yang bersatu dan yang dilahirkan adalah keturunan ilahi. Jika engkau suami istri hidup duduk rukun bersama, maka akan ada pengurapan dan berkat kehidupan diperintahkan datang kepadamu. Dan jika engkau berdua suami istri sepakat berdoa minta apapun juga, maka permohonanmu akan dikabulkan oleh Bapa. Terima kasih kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pegang yang membawa amplop persembahan perpuluhan, atau Anda akan lewat mesin EDC atau transfer. Dan semua kita berdoa, kami bersyukur setiap kali kami mendengar, berilah, maka kepadamu akan diberi dengan takaran yang baik, yang digoncangkan, yang dipajatkan, bahkan sampai melimpah-limpah. Kami mau memberi dengan sukacita, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami bersyukur meskipun ada yang menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi engkau akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Sebagian juga kami akan mengembalikan 1/10 berkat Tuhan yang sudah kami terima, dan kami dengan senang hati, bahkan dalam ketaatan dan ketepatan dalam mengembalikan semua berkat yang sudah menjadi bagian yang Tuhan miliki. Kami bersyukur dan kami berikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Letakkan amplop persembahan, kita mengangkat kedua tangan, kita mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kedangkan kedua tangan lagi, kami juga memberkati sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di RW 1, ada 10 RT. Dan semua orang-orang yang ditetapkan oleh Pak RT setempat ataupun Pak RW, mereka juga akan diberkati, menerima dengan sukacita. Semua item yang ada di sembako ini diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang sudah ambil bagian dan menabur, engkau sedang menabur di tanah yang subur, maka engkau akan menuai dengan berlimpah-limpah. Sebentar kami akan pulang, karena mengakhiri ibadah yang sudah berjalan dengan luar biasa. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua kami diberkati dan sebentar akan dalam perjalanan pulang masing-masing dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Bahkan sepanjang minggu ini akan menjadi minggu yang penuh dengan mujizat, minggu dengan penuh sukacita, minggu penuh dengan kemenangan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami tidak menjadi khawatir, tahun depan pun menjadi tahun yang ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memegang kuasa, Tuhan yang memegang kendali,
dan segala sesuatu yang sulit, yang menakutkan menjadi sesuatu yang menjadi harapan buat kami, bahwa ada Tuhan di sana bersama dengan kami, maka kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Berkati semua teman-teman yang sudah ambil bagian pelayanan, bahkan semua kami yang telah hadir. Kami percaya berkat anugerah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.